Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, "Dia saudaraku," dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, "Ia saudaraku." Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan di hadapan kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini." Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku." Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak-anakku hanya anak ibuku. Tapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, "Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga diberikannya padanya. Dan Abimelek berkata, "Negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Aku berikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan." Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab I 212. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesusku terimalah. Datang dalam hati dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hati berlimpah. Sejak Yesus ku terimalah.
terkasih, kalau ada yang mau bersaksi, waktu dan tempat saya persilakan untuk bersaksi. Selamat hari Minggu dan pagi hari ini. Pak Pendeta, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus adalah supaya saya di saya kemarin itu untuk dengan itu di barak sembahyang di Timika, datang ke sini baru dia orang tua belum meninggal. Orang tua meninggal di RKC. Saya sembahyang di Timika. Kesaksian untuk keluarga saya, mama saya, kakak-kakak orang, dengan itu dibangun naik ke atas. Dan itu berdoa di gereja RKC, bangunan RKC LPMK. Itu untuk dengan itu sembahyang di situ baru mama dorang baru dia di situ, baru dia tombenal baru meninggal itu waktu sudah lewat Tuhan alami. Karena begitu, karena berdoa salah karena saya menyaringat sapi. Saya meninggal sampai 24 jam barak sendiri, tidak ada orang. Waktu saya di rumah sakit tidak ada orang. Saya berdoa, lihat Alkitab. Di Alkitab itu lihatkan dengan itu, karena di situ baru dia berdoa terus sampai habis selesai. Baru dia yang ubah lagi, panas, ubah sampai ujung kepala, baru dia yang begitu. Karena saya tidak salah, jadi tidak meninggal. Ubah lagi, baru dia yang saya sakit berat. Saya sakit berat, supaya bertindak yang Iblis itu yang main-main tidak. Tuhan itu yang itu Tuhan dengan itu main-main saya cari untuk dengan itu saya berdoa sampai Alkitab pegang supaya pagi sampai sore baru dia begitu, karena untuk saya pulang ke Timika. Orang tua taksian habis selesai baru di rumah bicara itu, kamu jaga saya kah? Tidak, saya Tuhan Allah bantu kamu, baru dia ingat begitu, baru kamu yang bantu begitu, baru orang tua taksian begitu, baru untuk naik begitu. Begitu untuk Pak Pendeta, selamat Pak Pendeta di 68 di sini, begitu selamat ada Minggu. Boleh.
Baik, terima kasih Pak untuk kesaksiannya. Kami juga turut berduka cita. Kita akan naikkan pujian sebagai kesaksian kita pribadi lepas pribadi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja di dalam semuanya. Mari kita naikkan pujian apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik, kami merasakan kasih dan rahmat-Mu di sepanjang minggu yang sudah kami lalui, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, kesulitan. Bapa yang di surga, kami saat ini mau membawa doa permohonan kami, syafaat kami, Tuhan. Kiranya ampunilah lebih dulu akan kesalahan kami. Sucikanlah hati kami dari segala kejahatan. Berikanlah kami terang firman-Mu, untuk kami senantiasa melangkah di jalan-Mu, Tuhan.
dan hidup dalam rancangan damai sejahtera-Mu. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Bapa di Gereja Kemah Injil Indonesia, di tingkat pusat, di wilayah, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan-keputusan yang baik, yang benar senantiasa, dan bekerja dengan giat dan tekun untuk memajukan pekerjaan Tuhan, baik di dalam Indonesia maupun di luar negeri. Cukupkanlah keperluan mereka, bahkan cukupkanlah juga keperluan pelayan-pelayan Tuhan, pemberita-pemberita Injil, tenaga-tenaga misi di berbagai tempat Tuhan. Bukalah pintu-pintu untuk pemberitaan Injil Tuhan, juga bagi penginjil Gabriel di Ketapang, Lampung Selatan. Bukalah pintu-pintu untuk pemberitaan Injil. Berikanlah hati yang lembut kepada orang-orang yang mendengarkan berita Injil. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapa, berikanlah kepada pemimpin-pemimpin dan pemerintah yang baru hikmat dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan-keputusan yang baik dan benar senantiasa untuk keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Jauhkanlah dari mereka hati yang mementingkan diri sendiri dan golongan-golongan tertentu saja. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di dalam PT Freeport Indonesia. Tolonglah mereka untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan benar senantiasa, sehingga ada kedamaian dan ketentraman dalam lingkungan perusahaan, serta ada kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di sekitarnya. Tolonglah semua pekerja di PT Freeport Indonesia untuk melakukan tugas-tugasnya dengan aman dan baik senantiasa. Pagarilah mereka dari kecelakaan, dari bencana. Bapa kami yang di surga, kami tahu bahwa Engkau mengizinkan hal-hal yang mendatangkan duka, kesulitan dalam kehidupan kami, untuk membawa kami semakin bersandar kepadamu Tuhan, untuk membawa iman kami semakin bertumbuh Tuhan. Bapa kami yang di surga, oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau menolong saudara-saudara kami yang saat ini dalam pencobaan, karena kedukaan, karena sakit, karena berbagai hal Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memberkati Pak Irian Cemanimao dan istrinya. Berkatilah juga Pak Yeris Tabuni dan keluarganya, khususnya anaknya Joy Tabuni yang dalam perawatan saat ini. Berkatilah Pak Riomoni dan keluarganya, khususnya ayahnya yang dalam kelemahan di Kupang, dan juga Saudara Wijaya Putra dan ibunya yang saat ini dalam perawatan Tuhan. Bapa yang di surga, cukupkanlah apa yang mereka perlukan dan berikanlah kepada mereka jalan keluar. Juga bagi saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan namanya, Tuhan tahu mereka satu persatu. Berikanlah mereka kekuatan, cukupkanlah apa yang mereka perlukan. Berikanlah mereka jalan keluar dalam pencobaan mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk para janda, anak-anak yatim, orang-orang miskin yang takut akan Tuhan. Cukupkanlah keperluan mereka senantiasa, dan pagarilah mereka dari rancangan orang-orang jahat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang mengalami penindasan dan penganiayaan karena imannya kepada Tuhan Yesus. Berikanlah mereka penghiburan serta kekuatan, dan cukupkanlah apa yang mereka perlukan. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para pelayan-Mu di gereja ini yang terlibat dalam kepanitiaan Natal, baik Natal Jemaat, GKI, Kalvari, maupun Natal PTFI. Kiranya Engkau menolong mereka dalam melakukan tugas-tugas mereka, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, dan memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik senantiasa untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa kami yang di surga, kami mohon Engkau memberkati kami dalam minggu yang baru, dalam pekerjaan kami. Berikanlah kami kesanggupan
Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk membuat pilihan-pilihan, keputusan-keputusan yang baik senantiasa. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan tolonglah kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanyalah bagimu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyambut pelayanan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Bapa Sentuh Hatiku. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi banyak. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami membawa hidup dan hati kami untuk dipenuhi
dengan firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa kehidupan kami akan sia-sia jika tanpa pedoman yang jelas. Untuk itu ya Tuhan, seluruh kehidupan kami buka di hadapan Tuhan untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan roh dan hikmat-Mu. Jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan juga, biarlah roh Tuhan turun memenuhi kehidupan kami semua, sehingga kami mampu memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam kebaktian hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Apakah Bapak Ibu sudah menemukannya? Kalau sudah menemukannya, Bapak Ibu disilahkan untuk membacanya dalam hati masing-masing, karena di depan tadi kita sudah membacanya secara bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Berarti sudah lupa. Waktu bulan Juni saya ada di sini, saya pernah mengatakan bahwa kalau orang memberikan ucapan selamat pagi kepada kita, kita harus membalasnya dengan ucapan selamat pagi juga. Karena kalau saya memberikan ucapan selamat pagi, Bapak Ibu membalasnya hanya dengan pagi, saya pulang membawa pagi, Bapak Ibu membawa selamat. Betul tidak? Iya, oleh karena itu selamat berjumpa kembali dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya merasa berbahagia karena hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu, untuk kita beribadah bersama-sama, kita bersama-sama memahami firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Secara keseluruhan saya tidak akan membahas bagian firman Tuhan ini, tapi saya akan membahas secara garis besar saja. Bagaimana eksposisi Kejadian 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Oleh karena itu saya memberikan tema kecil bagi kita untuk kita pahami bersama-sama, kita renungkan bersama-sama bahwa Allah bertindak saat kita lemah. Itu tema kecil untuk kita renungkan. Allah bertindak saat kita lemah. Ada banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, namun hidupnya berada dalam ketakutan. Banyak orang Kristen yang masih sampai saat ini merasa takut dengan segala situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupannya. Apalagi perkembangan dunia yang semakin cepat ini. Banyak orang Kristen akan berpikir bagaimana dengan kehidupan nanti setelah melewati hidup yang ada ini. Bagaimana dengan anak-anak dalam pergumulan? Bagaimana dengan cita-cita nasib hari depan dan anak-anak? Tentu menjadi sebuah ketakutan besar dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Dan tidak menutup kemungkinan banyak orang Kristen dalam ketakutan seperti itu menyembunyikan identitas dirinya yang sebenarnya. Mungkin di tempat kerja ada yang takut menunjukkan identitas dia sebagai orang Kristen. Atau mungkin di tempat lain dia malu untuk menunjukkan identitas dia sebagai orang Kristen. Dan hal itu dilakukan untuk menyelamatkan dirinya. Supaya orang tidak tahu bahwa dia orang Kristen. Supaya orang tidak mengerti bahwa dia orang Kristen. Sehingga ia dapat diterima dan diakui keberadaannya baik di masyarakat maupun di dalam tempat ia bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Dalam bacaan kita melihat bahwa Abraham adalah salah satu pribadi yang bisa diteladani dalam hal iman. Namun sisi keberdosaannya juga masih menguasai kehidupan Abraham. Masih menguasai kehidupannya. Sehingga hal ini terbukti ketika ia menetap di tanah Negeb. Tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang tidak terdapat kehidupan yang cukup baik. Terbukti ketika Abraham ada di sana. Abraham kembali mengulangi tindakan dosa dengan cara membohongi Abimelek, Raja Gerar, saat mengatakan bahwa Sarah bukan istrinya, melainkan saudaranya. Secara jelas mari kita melihat bagaimana pembacaan firman Tuhan saat ini. Bahwa di sini terlihat jelas kelemahan Abraham bahwa ia tidak menyatakan atau tidak menyertakan, mengikut sertakan Allah di dalam kondisi yang ia hadapi. Ia mengandalkan pemikiran dia sebagai manusia. Bahkan dia mengira bahwa Abimelek pasti orang jahat. Abimelek pasti orang-orang yang ada di sekitar Abimelek pasti akan membunuh dia. Dan sebagainya. Sehingga ia rela mengorbankan istrinya demi menyelamatkan dirinya. Artinya bahwa satu resiko besar diambil oleh Abraham. Resiko yang cukup besar diambil, dilakukan, dibuat oleh Abraham hanya untuk menyelamatkan diri. Kesalahan yang dilakukan oleh Abraham berdampak pada hukuman Allah bagi Abimelek. Namun di sisi lain, Abimelek juga bersalah karena mengambil istri orang lain. Hukumannya adalah semua perempuan di rumah Abimelek akan menjadi mandul. Itu bisa kita baca dalam bacaan kita khususnya dalam ayat yang ke-18. Hukuman itu dimaksudkan sebagai satu peringatan. Bukan untuk mencelakai Abimelek agar dia tidak tidur dengan Sarah. Tetapi mau menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi Abimelek. Di sisi lain makna positif dari peristiwa itu adalah Abimelek menjadi sangat takut kepada Allah. Dan memberikan beberapa persembahan kepada Abraham dan Sarah sebagai tanda penyesalan. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kelemahan Abraham tentunya memiliki akibat yang besar bagi orang lain. Akibat yang cukup berpengaruh bagi orang lain. Akibat yang bawa dampak yang cukup besar bagi orang lain. Karena keputusan yang diambil dan dilakukan oleh Abraham. Yang pertama yang kita lihat, dosa Abraham dan akibatnya. Dosa Abraham itu kita bisa lihat dari ayat 2 bagian A, mengatakan tentang Sarah, dia adalah saudaraku. Dia bukan mengakui Sarah sebagai istrinya, tetapi dia mengakui Sarah sebagai saudaranya. Dan sebetulnya kata-kata Abraham ini tidak salah, betul. Karena Sarah memang setengah saudara dari Abraham. Itu bisa kita lihat di ayat 12. Tetapi karena Sarah sudah menjadi istri Abraham, maka kata-kata Abraham ini merupakan kata-kata yang cukup menyakitkan bagi Abraham sendiri. Mengatakan setengah kebenaran kadang tidak apa-apa atau tidak berpengaruh pada hal-hal yang akan terjadi. Yaitu kalau tidak menimbulkan pengertian yang salah pada si pendengar. Tetapi kadang-kadang seperti di sini bisa dikatakan sebagai dusta karena dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan pengertian yang salah pada si pendengar. Jadi sekalipun kata-kata itu sebetulnya tidak salah, tetapi karena maksud hati Abraham adalah menipu atau berdusta, maka hal itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Selanjutnya juga akar dari dosa ini adalah rasa takut untuk dibunuh. Bisa dilihat di dalam ayat yang 11. Rasa takut itu untuk dibunuh timbul karena kurang percaya kepada janji Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa segala orang percaya. Tapi ketakutan yang ada di dalam diri Abraham membuat dia kurang percaya kepada janji Tuhan. Membuat dia kurang meyakini janji Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Bahwa Tuhan berjanji Abraham dan Sarah akan mempunyai anak, bahkan akan menjadi bangsa yang besar. Di sini terlihat jelas bahwa Abraham tidak mungkin bisa mati sebelum ia dan Sarah mempunyai anak. Tapi karena ketakutan di dalam diri Abraham, sebagai manusia biasa, ada ketakutan di dalam diri Abraham. Jangan sampai saya bunuh. Kalau saya bilang Sarah itu istri saya. Sehingga dengan cara itu dia berdusta kepada Tuhan dan menimbulkan dosa yang besar dalam kehidupannya. Jadi jelas sekali bahwa Abraham
percaya kepada janji Tuhan. Sekalipun Abraham percaya kepada janji Tuhan. Dan imannya pasti adalah iman yang sejati. Tetapi imannya itu bukanlah iman yang sempurna. Karena masih ada ketakutan. Masih ada kurang percaya diri. Tidak pede terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi dalam perjalanan hidup Abraham. Selanjutnya, tindakan Abraham ini merupakan pengulangan dari peristiwa di dalam Kejadian pasal 12, di mana ia melakukan hal yang sama terhadap Firaun. Bahkan kalau kita melihat ayat yang ke-13 dalam bacaan kita yang mengatakan di tiap-tiap tempat Sarah harus mengakui bahwa Abraham harus mengakui bahwa Sarah adalah saudaranya. Sebaliknya Sarah pun harus mengakui bahwa Abraham adalah saudaranya. Maka jelas bahwa tindakan ini merupakan satu tindakan atau dosa yang Abraham lakukan kepada Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita merasa heran mengapa Abraham yang dikenal sebagai orang yang beriman dan orang yang saleh itu bisa mengulangi dosa seperti itu? Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 dan Kejadian pasal yang ke-20 kita baca bersama-sama saat ini. Tentu sebetulnya kalau kita mau merenungkan, maka kita akan menyadari bahwa kita sendiri juga seringkali mengulangi dosa-dosa yang sama dalam kehidupan kita. Seringkali kita melakukan dosa-dosa yang sama di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita menganggap hal itu biasa. Hal itu lumrah. Karena sudah biasa dilakukan. Tetapi sebenarnya kita mengulang satu kesalahan yang sama dalam kehidupan kita. Karena itu, daripada kita memikirkan mengapa Abraham bisa begitu bersalah dan berdosa, sebaiknya kita memeriksa diri kita sendiri. Sebaiknya kita mengoreksi diri kita sendiri. Sebaiknya kita melihat diri kita sendiri dan merenungkan dalam hal apa kita juga sering mengulangi dosa seperti yang dilakukan oleh Abraham. Setelah itu bertobat dari segala dosa itu dan tetap meyakini kasih dan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang bisa kita lihat dari bacaan ini, dosa yang dilakukan oleh Abraham. Akibat yang kedua adalah akibat dari dosa yang dilakukan oleh Abraham. Akibatnya adalah Abimelek mengambil Sarah sebagai salirnya atau simpanannya. Di dalam ayat 2b. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari bagian ini. Bahwa yang pertama, Abimelek berarti nama seorang raja, ayah dari seorang raja. Dan ini sebetulnya merupakan sebuah nama, tetapi sebuah gelar bagi raja daerah itu. Artinya bahwa kalau dia sebagai raja, sah-sah saja. Dan bisa saja dia melakukan hal itu. Tapi dalam tanda petik, ada ketakutan dalam diri Abimelek. Dia merasakan bahwa apa yang dia lakukan bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang ia akan lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Sehingga Abimelek mengambil Sarah sebagai salirnya itu tentu memiliki alasan. Apa alasannya? Alasannya yaitu ingin mempunyai hubungan yang baik dengan Abraham. Karena Abraham adalah orang yang kaya waktu itu. Dia ingin untuk membangun hubungan yang baik dengan Abraham. Membangun kedekatan dengan Abraham. Karena apa yang dia lakukan itu tentu bertujuan baik. Ini adalah pandangan dari orang-orang yang menganggap bahwa tidak mungkin Abimelek tertarik pada kecantikan Sarah. Karena tidak mungkin Sarah yang masih cantik itu sudah berumur 90 tahun. Bagi banyak orang meragukan kondisi itu. Tapi dasar yang mereka pakai adalah berbeda dengan Kejadian pasal 12, di mana secara jelas dikatakan bahwa Sarah memang cantik. Dan akibat kecantikan itu akan menjadi dampak yang besar ketika kalau Abraham bilang dia istrinya. Di sini tidak dikatakan apa-apa tentang kecantikan Sarah. Jadi ini menunjukkan bahwa Sarah sudah tidak cantik lagi. Dalam bagian ini, pasal 20 kita baca bersama-sama. Oleh karena itu, keberatan terhadap pandangan ini kalau Sarah sudah tidak cantik lagi. Mengapa Abraham masih takut ada orang yang akan membunuh dia dan mengambil Sarah? Dalam konteks pasal 20 ini. Karena kecantikan Sarah yang luar biasa. Tapi bagaimana mungkin Sarah bisa tetap cantik pada usia yang ke-90 tahun? Mungkin Sarah sudah nenek-nenek, sudah opung-opung, sudah tua. Di pandangan manusia saat ini, mungkin Sarah masih cantik. Tapi itulah maksud dan kehendak Tuhan. Jawabannya selain bahwa orang zaman itu bisa mencapai usia yang lebih tua dari sekarang. Dan juga bahwa Sarah belum pernah melahirkan. Maka ada maksud Tuhan yang baik di balik itu. Tuhan tetap mempertahankan kondisi Sarah. Supaya ia bisa melahirkan generasi
generasi penerus bagi Abraham. Itu janji Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan mujizat yang besar. Yaitu dengan menjaga Sarah agar awet muda. Atau dengan memudahkan Sarah kembali agar bisa melahirkan Ishak. Tindakan Abimelek mengambil Sarah ini merupakan pukulan keras bagi Abraham. Karena dosa Abraham sendiri. Karena apa yang dilakukan oleh Abraham sendiri. Membahayakan rencana Allah tentang pemberian anak kepada Abraham. Bahkan membahayakan rencana Allah tentang Mesias. Karena Mesias akan lahir dari keturunan Abraham dan Sarah. Karena itu Tuhan tidak bisa membiarkan hal itu berlarut-larut. Tuhan tidak bisa membiarkan hal itu terus-menerus. Ia harus bertindak agar rencana Tuhan itu tidak boleh gagal dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini. Setelah Abraham melakukan dosa, akibat dari dosa yang harus diterima oleh Abraham, tindakan Tuhan nyata bagi Abraham. Apa tindakan Tuhan? Tindakan Tuhan yaitu mencegah Abimelek menghampiri Sarah. Kita bisa lihat di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tuhan bertindak mencegah Abimelek melakukan satu perzinahan yang besar. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan Abimelek. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan semacam tulah atau wabah yang kita temukan di dalam ayat 17 dan ayat 18. Dan ini jelas bukan sekedar satu kemandulan biasa. Tetapi karena kemandulan yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya tidak terjadi hubungan yang lebih dalam antara Abimelek dengan Sarah. Artinya bahwa ada maksud Tuhan yang baik ketika Abimelek harus melakukan hal itu. Tuhan tidak membiarkan Abimelek terjerumus dalam dosa. Tuhan tidak membiarkan Abimelek larut dalam dosa. Tetapi Tuhan memberikan batas-batas Abimelek dengan Sarah. Yaitu akan ada tulah atau wabah yang besar di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Karena itu pada penafsir-penafsir yang berpendapat bahwa ada semacam penyakit yang menyebabkan orang tidak bisa melakukan hubungan biologis, hubungan suami istri. Sehingga dengan Abimelek terkena penyakit itu, maka dengan sendirinya ia tidak bisa menghampiri Sarah. Tuhan datang kepada Abimelek dalam mimpi, bagian selanjutnya di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Dengan maksud apa? Dengan tujuan apa? Yaitu ingin memperjelas maksud Tuhan kepada Abimelek. Bagaimana Abimelek bisa melakukan dialog dengan Allah kalau saat itu ia bermimpi? Mungkin secara manusia kita berpikir tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan hal itu terjadi dan hal itu mungkin. Ada yang menganggap bahwa mimpi itu terjadi 2 kali. Pada kali yang pertama Tuhan mengatakannya dalam ayat yang ketiga. Setelah Abimelek bangun, ia mengucapkan kata-kata yang ada di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Lalu ia bermimpi lagi dan Tuhan mengucapkan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dalam bacaan kita. Artinya jelas. Ada maksud Tuhan di balik pernyataan melalui mimpi itu. Ada keinginan Tuhan di balik mimpi itu. Supaya Abimelek tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang fatal bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada juga orang yang berpendapat bahwa Tuhan memberi mimpi yang lain daripada yang lain, yang memungkinkan terjadi dialog antara Abimelek dengan Tuhan. Ada komunikasi langsung antara Abimelek dengan Tuhan. Komunikasi itu menggugah hidup Abimelek, menggugah keberadaan Abimelek, menggugah hati Abimelek untuk tidak lanjut terjerumus ke dalam dosa. Tetapi ia harus menjaga kekudusan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Artinya juga bahwa dalam ayat yang ketiga Tuhan berkata kepada Abimelek, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia sudah bersuami. Kata-kata ini menunjukkan kesucian pernikahan dan juga kebencian Tuhan terhadap perzinahan kepada orang-orang yang mengambil pasangan hidup orang lain. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa pernikahan itu menjadi sebuah lembaga rohani terkecil yang harus dijaga, yang harus dirawat, yang harus dibangun berdasarkan kasih dan kehendak Tuhan. Jadi jangan main dengan pernikahan. Harus tetap menjaga pernikahan itu. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita meninggikan kesucian pernikahan dalam kehidupan kita? Apakah kita membenci perzinahan itu dalam kehidupan kita? Itu balik kepada kita semua. Kalau itu betul-betul kita menjaga, pasti tidak ada perceraian di kalangan kita orang Kristen. Pasti tidak ada perceraian dalam kehidupan orang gereja. Dalam ayat yang keempat secara eksplisit menunjukkan bahwa Abimelek belum menghampiri Sarah. Artinya bahwa setelah Tuhan menempatkan diri melalui mimpi kepada Abimelek, agar tujuan mulia itu dapat terwujud supaya Ishak lahir di tengah-tengah kehidupan Abraham dan Sarah. Yang nanti akan menjadi penerus kehidupan keluarga Abraham.
Kata-kata Abimelek dalam ayat 4d ini, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Mungkin disebabkan karena rasa takut bahwa bangsanya akan dihancurkan seperti Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian pasal 19 yang minggu lalu kita pahami bersama-sama. Tetapi karena Tuhan menghendaki tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam kehidupan Abimelek, ia menunjukkan itu dalam mimpi. Kata-kata itu tidak bersalah, hati yang tulus, tangan yang suci dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima ini. Menunjukkan bahwa Abimelek itu betul-betul merasa tidak bersalah, tidak melakukan hal itu. Ia bisa merasakan tidak bersalah karena dia tidak menghendaki terjadinya poligami dalam kehidupannya. Dia tidak mau mengambil istri orang untuk menjadi istrinya. Kalau kita cermati dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima bacaan kita. Tidak bersalah, hati yang tulus, tangan yang suci. 3 hal ini penting dalam kehidupan Abimelek. Dia tidak terjerumus lebih dalam ke dalam hal-hal itu. Tapi dia mau menjaga kekudusan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tetapi tentu saja Abimelek sebetulnya tetap berdosa karena melakukan poligami. Apalagi kita yang hidup dengan perasaan bersalah. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kondisi kita? Bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan? Secara jelas di dalam ayat yang ke-6, Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan mengakui bahwa hati Abimelek itu tulus. Itu tidak berarti bahwa di hadapan Abimelek ia betul-betul bersalah. Di hadapan Tuhan ia betul-betul bersalah. Tapi dia menunjukkan bagaimana keseriusan, kesungguhan, dan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Maksudnya adalah bahwa Tuhan mengakui bahwa Abimelek memang betul-betul tidak berniat mengambil
seorang istri yang lain lagi, yaitu Sarah. Tetapi Tuhan menghendaki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ayat ke-6 ini juga menunjukkan bahwa Allah mencegah Abimelek untuk berbuat dosa. Ini sering dilakukan oleh Allah terhadap orang yang memang tidak berniat untuk melakukan dosa dalam kehidupannya. Tetapi orang yang sengaja mau berbuat dosa, justru sering diserahkan kepada dosa oleh Allah sendiri. Itu bisa kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Dan di dalam ayat yang ke-7 bacaan kita ini, Allah menyuruh Abimelek untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham. Dan sekaligus meminta Abraham untuk mendoakan dia. Ada maksud yang baik. Supaya tidak merusak kekudusan dalam kehidupan pernikahan itu. Akibat dari tindakan Tuhan. Tadi Tuhan bertindak, sekarang akibat dari tindakan Tuhan. Yaitu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-8 bahwa Abimelek bangun, ia memanggil hamba-hambanya dan menceritakan hal itu kepada mereka. Ini menunjukkan kerendahan hati Abimelek dan sekaligus menunjukkan bahwa Abimelek mentaati secara langsung apa yang Tuhan mau. Dia sudah merendahkan diri. Mentaati apa yang Tuhan mau. Yang dinyatakan melalui mimpi. Ia memanggil hamba-hambanya dan menyuruh mengembalikan Sarah. Bagi kita saat ini seharusnya memalukan kita yang selalu menunda-nunda dalam mentaati Tuhan. Kadang kita mau taat kepada Tuhan tapi kita tunda. Kita bilang, Tuhan tunggu nanti saya sudah usia 60. Sudah mendekati surat keputusan yang Tuhan berikan, SK yang Tuhan berikan, baru saya mau setia kepada Tuhan. Kadang kita orang Kristen begitu. Berbeda dengan Abimelek. Abimelek melakukan hal itu. Dia tidak menunda-nunda karena Tuhan sudah menyatakan. Dia tidak tunda lagi, dia tidak bilang besok, dia tidak bilang lusa, dia tidak bilang tahun depan biar dulu Sarah di dalam rumah sama-sama dulu, tidak. Tapi dia mau membuktikan komitmen, kesetiaan dalam kelemahan itu. Dia mau membuktikan bahwa harus melakukan apa yang Tuhan mau. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dalam bacaan kita. Pertanyaan dan teguran Abimelek kepada Abraham. Mungkin Abimelek mengucapkan dalam ayat yang ke-9 untuk menegur dan menanyai Abraham dan mula-mula Abraham tidak bisa menjawab karena merasa bersalah. Lalu Abimelek mendesak dengan mengucapkan yang jelas dalam ayat yang ke-10. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apakah kamu telah melihat bahwa rakyatku mengambil istri orang lain dengan membunuh suaminya? Ini menunjukkan ketegasan Abimelek. Dia diperhadapkan pada persoalan yang besar, tapi di satu sisi dia berani bertindak tegas. Di satu sisi dia berani bertindak menyatakan kebenaran, membuktikan kesungguhan dan keseriusannya kepada Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, jawab Abraham. Abraham menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu karena ia takut dibunuh. Ayat 11 bacaan kita. Dan di samping itu Sarah memang setengah saudara dia. Ayat yang ke-12 bacaan kita. Artinya kalau secara manusia, ketakutan itu juga bisa membuat kita untuk tidak mengakui diri dan keberadaan kita di tengah-tengah situasi yang terjepit. Ketakutan itu bisa membuat kita untuk mengambil keputusan yang keliru ketika kita dalam keadaan terjepit. Tapi Abraham melakukan itu. Ada sesuatu yang menarik dari jawaban Abraham dalam ayat yang ke-13. Karena itu ia berkata, Allah menyuruh aku mengembara. Artinya ini kehendak Tuhan. Kehendak Allah yang dinyatakan kepada Abraham.
Dengan demikian kesimpulan dari jawaban Abraham dalam ayat yang ke-11 sampai 13 ini adalah ia tidak melakukan hal itu dengan maksud mencelakakan Abimelek maupun rakyatnya. Hanya karena ketakutan. Dalam kondisi ketakutan itu dia berani membela diri. Dalam kondisi ketakutan itu dia berani mempertahankan dirinya. Bahkan dia memberikan istrinya untuk diambil oleh Abimelek. Selanjutnya ibu bapak saudara-saudara sekalian dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Tindakan Abimelek selanjutnya sebagai jawaban atas pernyataan Abraham itu. Ia memberikan ganti rugi kepada Abraham dalam ayat yang ke-14. Sebagai ganti rugi karena dia sudah melakukan sesuatu. Dia memberikan ganti rugi kepada Abraham. Setelah dia memberikan ganti rugi, dia mengembalikan Sarah. Ayat yang ke-14 juga. Dan mempersilakan Abraham untuk tinggal dimanapun ia mau dalam bacaan kita. Artinya secara manusia tidak ada persoalan antara Abraham dengan Abimelek. Secara manusia. Tapi karena ketakutan itu, dalam kelemahan itu, Abraham melakukan dosa. Dalam kelemahan itu, Abraham melakukan tindakan yang keliru. Abimelek memberikan uang 1000 sikal sebagai persembahan perdamaian dalam ayat yang ke-16. Ia mau datang kepada Abraham dan didoakan sehingga sembuh. Ayat yang ke-17 dan 18. Setelah ada rekonsiliasi antara Abraham dengan Abimelek, ada doa yang disampaikan oleh Abraham kepada Abimelek dan bangsanya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan dari tindakan Abimelek ini. Ia bukan hanya mentaati firman Tuhan dengan sepenuhnya. Tetapi ia bahkan melakukan lebih banyak dari yang Tuhan tuntut di dalam kehidupannya. Dia bukan hanya melakukan firman Tuhan. Tapi dia melakukan lebih dari yang Tuhan mau. Dia melakukan lebih dari apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kalau kita mentaati perintah Tuhan? Apakah juga seperti Abimelek? Tentu harus melakukan apa yang lebih yang dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pikir bahwa Tuhan kasih saya seperti itu terus sudah cukup itu. Lakukan yang lebih dari apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan menghendaki kita menjadi seorang majelis gereja, lakukan itu lebih dari yang Tuhan mau. Tunjukkan bahwa kita mampu melakukan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menghendaki kita menjadi seorang pelayan, lakukan itu dengan tulus dan lebih dari apa yang Tuhan mau. Jangan pakai batas, jangan timbang-timbang dulu, baru melakukan. Tapi lakukanlah lebih dari apa yang Tuhan mau. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian ini menjadi bertolak belakang antara kelemahan manusia dengan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita berpikir, saya tidak mampu, saya belum mampu, saya belum siap, saya tidak siap. Ini kata-kata yang sering muncul dalam kehidupan kita. Tetapi kita lupa bahwa ada janji Tuhan dalam kehidupan kita yang akan terus menuntun, menolong dan menyertai dalam kehidupan kita. Jadi jangan ragu. Ketika Tuhan menghendaki kita menjadi seorang majelis, jangan ragu. Ketika Tuhan menghendaki kita menjadi seorang pelayan Tuhan, jangan ragu. Terima dan lakukan itu. Karena ada maksud Tuhan di balik itu. Ada kehendak Tuhan di balik itu. Sebagaimana Abraham dan Sarah. Sebetulnya tidak layak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi toh Tuhan memberikan pertolongan itu kepada mereka. Kalau kita lihat tindakan yang dilakukan oleh Abraham, sebenarnya tidak pantas untuk dia menerima pertolongan Tuhan. Dalam kelemahan itu dia tidak pantas menerima pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan membiarkan dia terus menghadapi proses demi proses.
Dan akhirnya Tuhan membuktikan pertolongan itu kepadanya. Kita pun demikian. Jangan takut, jangan bimbang, jangan putus asa. Ketika kita menghadapi sebuah proses, Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu, pertolongan Tuhan akan nyata di situ. Ketika kita tidak berdaya lagi, pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Menuntun kita melewati segala pergumulan hidup kita masing-masing. Kita pun sebenarnya tidak layak mendapatkan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Kita hanya layak untuk dihukum di neraka. Tetapi Allah mau menjadi manusia, menderita dan mati bagi kita. Itu bukti cinta kasih Allah kepada kita. Dan juga memanggil kita untuk memberikan pertobatan kepada kita. Sehingga kita sekarang boleh menjadi anak-anak Allah. Kita sekarang boleh menjadi anak-anak Tuhan. Yang perlu hidup terus diperbaharui di dalam kekudusan kepada Tuhan. Bukankah sudah sepatutnya kalau kita selalu hidup di dalam rasa bersyukur dan pujian kita kepada Tuhan? Tentu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan sudah pantas, sudah waktunya, sudah sepatutnya kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita berbuat dosa dan lalu terlibat dalam kesukaran penderitaan karena dosa itu, jangan cepat putus asa. Jangan cepat tinggalkan Tuhan. Jangan cepat protes Tuhan. Jangan cepat menyalahkan Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Tetapi teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan. Buatlah satu pengakuan diri kita terhadap Tuhan. Maka pertolongan Tuhan pun akan nyata dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan tetap mau menolong sekalipun kita tidak layak untuk ditolong. Tuhan mau memberkati kita, menolong kita sekalipun tidak layak untuk kita menerima berkat Tuhan itu. Sekalipun tidak layak untuk kita menerima pertolongan itu. Ini memang tidak berarti bahwa kita boleh terus memegangi dosa, hidup di dalam dosa dan melakukan dosa. Tetapi kita harus bertobat dan serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat ini janji Tuhan kepada kita, kepada Abraham juga datang kepada kita. Bahwa tidak habis-habisnya dalam kehidupan kita ketika kita setia melakukan apa yang Tuhan mau. Iblis sedang mengintai kita. Ketika kita mengatakan komitmen kita, menyatakan kesiapan kita untuk setia kepada Tuhan, iblis ada di belakang dan mengikuti kita. Sekali kita lengah, lepaslah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah mencapai titik di mana kita hampir menerima berkat Tuhan yang besar, atau hampir melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan, maka berhati-hatilah karena setan pasti akan menyerang kita secara habis-habisan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat yang sama yakinlah bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Belajarlah dari pengalaman hidup Abimelek dan Abraham. Kedua tokoh ini memiliki pengalaman yang cukup penting, berarti bagi pertumbuhan iman kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan memampukan kita semua, menguatkan kita semua untuk tetap setia kepada janji-janji Tuhan. Dan harus belajar bersikap jujur dan tidak takut mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dalam kondisi kelemahan apapun, katakan dengan jujur di hadapan Tuhan. Katakan dengan terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Karena ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, ada banyak hal yang kami dapatkan. Kami belajar dari pengalaman Abraham dan juga pengalaman Abimelek. Dari kedua tokoh ini mengajarkan kami untuk bersikap jujur, terbuka, dan mengakui kesalahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau takut Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Untuk itu mampukan kami semua sebagai jemaat Tuhan di Kalvari ini
Untuk kami tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kondisi apapun. Dalam situasi apapun. Kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus terngiang di dalam kehidupan kami, hati kami, telinga kami. Untuk kami terus melakukan itu di sepanjang hidup kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Dan kita akan naikkan pujian NKI 185. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwaku, aku akan terus percaya dan tetap besertamu. Aku Bapak Ibu, saudara-saudara saya jemput kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita teguhkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang berdosa, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan bersama-sama kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami berterima kasih karena dalam kebaktian atau ibadah kami hari ini ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami rasakan karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh pulang dengan sukacita dan damai sejahtera yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami saat ini untuk kami bagikan bagi anggota keluarga kami, bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang di sekitar kami, di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami semua untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan di mana kami ada. Kami bersyukur karena jalannya ibadah kami, dari awal pertengahan sampai akhir, semua boleh berjalan menurut kasih dan kehendak Tuhan. Kami semua yang sudah terlibat melayani Tuhan hari ini, biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mampu melakukan yang lebih baik lagi dari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera memasuki hari yang baru, minggu yang baru. Dengan pergumulan-pergumulan hidup yang baru juga. Untuk itu kami taruh seluruh kehidupan kami. Hari-hari hidup kami, pelayanan-pelayanan kami di minggu yang baru ini. Biarlah kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, baik di tempat kerja kami, baik di dalam rumah tangga kami, di mana saja kami Tuhan mengizinkan untuk ada di situ, kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi contoh, teladan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua untuk menjalani hari yang baru, minggu yang baru dengan sukacita dan damai sejahtera. Pimpin dan sertai kami, tibahkan kami di tempat kami masing-masing, di dalam rumah kami masing-masing, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Tuhan, terang Allah yang sejati itu, bimbinglah jalan kami. Sukacita dari Allah biarlah terus memenuhi hati kami, dan damai sejahtera dari Allah itu terus mengubah hidup kami untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, disilakan duduk untuk bersaat teduh.